Oke, selamat datang lagi ke video tutorial belajar lanjut. Kali ini tentang materi ke-8, praktikum 8, yaitu tentang creating procedure. Oleh saya, Ahmad Agus Salim, kelas 23 ITB, NRP 21031, 21035. Dan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom, CE. Oke, kita masuk ke materi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu distinguish anonymous PLSQL block dari menamainya PLSQL block dengan subprogram, kemudian mendeskripsikan subprogram, menggunakan list benefit of using program, yaitu melist sebuah keuntungan untuk menggunakan subprogram, kemudian list the different environment from which subprogram can be invoked. Jadi melist sebuah perbedaan dari environmentnya atau tampilannya atau lingkungannya dari antara subprogram yang dapat di-invoke. Kemudian masih tujuannya yaitu mendeskripsikan PLSQL block dan subprogram, kemudian deskripsikan penggunaan dari prosedur, kemudian membuat prosedur, kemudian melakukan perbedaan dari formal di antara formal dan aktual parameter, kemudian melist sebuah fitur dari perbedaan parameter mode atau mode parameter, kemudian membuat prosedur dengan parameter, kemudian evoke sebuah atau masukkan sebuah prosedur, kemudian handle execution on in procedure, kemudian menghapus sebuah prosedur. Oke, kali ini dengan PLSQL program konstruksi dari PLSQL program. Dari pertama tuh construct, yaitu anonymous block, application procedure dari atau process function, kemudian application package atau paket aplikasi, kemudian store package, object type, tipe, kemudian database server construct sama dengan tool control, ada anonymous block, kemudian store procedure of function, kemudian store package, database trigger, bedanya database trigger dan object type. Kemudian overview of subprogram. Sebuah subprogram adalah sebuah nama PLSQL block that can accept parameter yang dapat menerima sebuah parameter dan invoke from a calling environment. Jadi dapat menginvoke dari sebuah environment calling atau lingkungan yang dipanggilnya. Kemudian terdapat dua tipe, yaitu sebuah prosedur dapat dilakukan pada sebuah action, kemudian function that computes a value, jadi dapat sebuah fungsi yang dapat menghitung sebuah nilai. Kemudian is based on standard PLSQL block code structure, yaitu dengan berdasarkan pada standar PLSQL block struktur PLSQL block standar. Kemudian provide modularity, reusability, extensibility, dan maintainability. Dan dapat membuktikan tentang kemudahan untuk maintenance-nya atau merawatnya, dan meningkatkan keamanan data dan integritasnya, kemudian meningkatkan sebuah performance dan meningkatkan sebuah clarity code. Kemudian block structure of anonymous PLSQL block, mendeklarasinya dengan cara PLSQL object to be used within this block, dengan cara begin atau mandatory mendefinisikan sebuah executable statement exception, ini termasuk opsional, kemudian exception opsional juga, define the action that tables if error exception arise. Kemudian block structure for PLSQL subprogram, yaitu dengan cara pada gambar. Kemudian PLSQL program, yaitu code repeat more than once in, jadi kode diulang lebih dari satu kali pada SQL program. Kemudian subprogram P mengandung beberapa repeat kode, yaitu kode yang telah diulang-ulang. Kemudian PLSQL subprogram evoke that subprogram at multiple location.
Kemudian benefit dari subprogram yaitu keuntungan dari subprogram yaitu dengan mudah di maintenance, kemudian meningkatkan security data dan integritas, kemudian meningkatkan performance dan meningkatkan code clarity. Kemudian developing subprogram by using SQL Plus, yaitu pada browser, biasanya digunakan pada browser yang untuk mengeksekusi SQL Plus. Oke, dengan masuk ke developing subprogram by using SQL Plus. SQL Plus biasanya menggunakan browser, jadi tidak langsung ke command line. Biasanya kita mengetikkan programnya mengetikkan sebuah notepad, kemudian disimpan dengan .sql. Kemudian pada SQL Plus kita dapat mengambil sintak kita dengan cara membrowse, kemudian mencari file yang terdapat pada file yang berisi tentang kode-kode program yang akan kita jalankan. Kemudian invoke stored procedure and function. Dilihat pada gambar yaitu Oracle Portal, kemudian Oracle Discover, Oracle Form terdapat pada log execution procedure. Jadi log execution procedure berisi 3 macam, yaitu Oracle Portal, Oracle Discover, Oracle Form Developer. Kemudian skema pada code masuk pada log execution dan sebagainya. Dan apa sih prosedur itu? Sebuah prosedur adalah sebuah tipe dari subprogram yang menjalankan sebuah perintah. Kemudian sebuah prosedur dapat dikirimkan pada database sebagai sebuah skema objek. Kemudian dapat juga untuk merepeat execution atau mengulang perintah. Kemudian syntax for creating prosedur. Jadi syntax untuk membuat prosedur. Contohnya itu create or replace prosedur name dan sebagainya. Kemudian penjelasannya pada replace option mengindikasikan bahwa jika prosedur itu ada, dia akan mendrop atau menghapus dan menggantinya dengan versi baru yang statement baru yang telah dibuat. Kemudian PLSQL block dimulai dengan bagian lain dari begin atau dengan mendeklarasikan sebuah lokal variabel dan diakhiri dengan n yang lain atau n prosedur name atau n nama dengan prosedur. Kemudian developing prosedur yaitu pertama dengan file SQL tadi yang kita simpan, dalamnya berisi kode-kode. Kemudian kedua di load dengan SQL Plus, kemudian dieksekusi file SQL-nya. Kemudian pada Oracle source code tadi dikompil dengan dari kode-kode yang ada pada file .sql-nya. Kemudian prosedur dibuat dan dieksekusi. Use show errors to view completion error. Jadi untuk melihat error terdapat pada saat dieksekusi dari SQL Plus. Kemudian formal versus aktual parameter. Jadi formal parameter yaitu variabel yang dideklarasi pada parameter list dari subprogram specification. Contohnya create procedure, raise cell, kemudian pay number, amount number, dan seterusnya. Kemudian actual parameter yaitu variabel atau ekspresi yang mereferensi pada parameter list parameter dari suatu subprogram yang dipanggil. Contohnya lihat pada result VID sama dengan 2000. Kemudian procedural parameter mode. Jadi prosedur itu terdapat in, out, in parameter yang kemudian environment calling kemudian masuk ke in parameter, kemudian di out parameternya juga kembali lagi, kemudian deklarasi begin, exception, dan end. Kemudian creating prosedur with parameter. Buat prosedur dengan parameter. Contohnya prosedur in, out, dan in tadi di penjelasan gambar sebelumnya, yaitu ketika in default mode, kemudian nilai yang dilewatkan pada subprogram, kemudian formal parameter sebagai sebuah konstan, kemudian actual parameter dapat berupa sebuah literal atau ekspresi konstan atau
variabel yang telah diinisialisasi. Kemudian dapat di-assign ke sebuah nilai default. Kemudian prosedur pada parameter out kemudian harus dispesifikasikan, kemudian mengembalikan sebuah nilai pada calling environment, kemudian unintil atau variabel yang tidak diinisialisasikan kemudian harus sebuah variabel kemudian tidak dapat di-send ke default value. Pada in out must be specific, jadi harus jelas, kemudian dapat dilewatkan pada subprogram, kemudian mengembalikan sebuah nilai seperti return value. Kemudian variabel harus diinisialisasi, kemudian must be a variable, harus sebuah variabel. Kemudian yang terakhir yaitu tidak dapat di-assign dengan menjadi sebuah default value. Kemudian masuk ke end parameter. Sebagai contoh, daripada gambar yaitu create or replace the procedure with raise salary. Kemudian out parameter, contohnya pada gambar. Kemudian out parameter dari tadi contoh coding listing programnya atau source code-nya itu dengan create or replace procedure dan sebagainya. Kemudian viewing out parameter untuk meload dan menjalankan sebuah EMP query .sql script file dari EMP query.sql untuk membuat sebuah query EMP prosedur. Kemudian declare host variable, itu mendeklarasikan sebuah variable host, kemudian lakukan eksekusi query EMP prosedur dari query EMP, kemudian tampilkan sebuah nilai dari variabel global gname variable atau variabel global gname. Contohnya pada gambar, kemudian telah tampilkan yaitu gname menjadi Smith. In out parameter, lihat pada gambar itu calling environment, format pun prosedurnya. Jadi contohnya seperti pada gambar yaitu ketika dimasukkan sebelumnya yaitu dimasukkan pada format pun jadi dibagi, kemudian create replace prosedur dan lihat pada gambar juga. Kemudian viewing in not out parameter, jadi kode dari tabel sebelumnya yaitu dengan cara seperti pada gambar, yaitu deklarasi dulu kan, kemudian tampilannya PLSQL prosedur successful success, jadi tampilannya hasil akhirnya jadi keyboardnya menjadi yang sebelumnya pakai kurung pada tiga nomor di awal dan tanpa kurung sama sekali. Kemudian metode untuk passing parameter positional name combination, kemudian invoke procedure from another procedure dengan cara create or replace proses EMP begin dan melakukan commit exception handlet atau handlet penanganan eksepsi. Cara calling prosedur, call prosedur yaitu pada proc 2 terdapat exception handletnya, yaitu ketika exceptionnya tercapai pada exception raise, kemudian di handling dengan exceptionnya. Kontrolnya pada kontrol itu untuk calling prosedur, jadi kontrol exceptionnya terletak pada proc di bawah dari proc 2 arg 1. Dan contoh exception handling, jadi pada P2 instep PILID terdapat exception handling terdapat pada tabel atas yaitu create prosedur, kemudian jadi exception handlingnya terlihat mereferensikan ke contoh yang di atas. Kemudian unhandled exception yaitu penanganan yang tidak ditangani exception, jadi exception yang tidak ditangani. Jadi pada proc 2 exceptionnya tidak ditangani ketika pada tabel kedua, yaitu ketika exception telah tercapai atau mendekati atau telah dilewati exception, jadi exception tidak dihandle. Jadi control return to exception section of calling procedure, jadi kontrolnya itu setelah di exception pada gambar pertama. Berikut adalah contoh unhandled exception.
Removing prosedur ya, menghapus sebuah prosedur. Drop a procedure stored in database. Nah, cara menghapus prosedur dikirim pada database. Dengan cara drop prosedur, nama prosedur, contoh drop prosedur raise salary. Sekarang masuk ke ringkasan, yaitu pada materi ini kita akan belajar tentang sebuah prosedur adalah sebuah program yang dapat menjalankan sebuah perintah. Kemudian kita dapat membuat prosedur dengan menggunakan create procedure command, yaitu komentar create procedure. Kemudian kita dapat mengcompile dan menyimpan sebuah prosedur dalam database. Kemudian parameter are used to pass data from the calling environment to the procedure. Jadi parameter digunakan untuk melewati atau memberikan data dari environment dari misalkan contoh SQL tadi ke prosedur. Kemudian there are three parameter method, yaitu in out dan in out. Jadi ada 3 buah mode parameter, yaitu parameter in, parameter out, dan parameter in dan out. In out. Kita masuk ke soal. Buatlah prosedur add job untuk menambahkan baris data baru yang ke dalam tabel job. Prosedur memiliki 2 parameter yang menampung kode job dan nama job. Untuk soal kedua, yaitu buat prosedur upd_job untuk modifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki 2 parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada pada dalam tabel JOBS atau tabel job. Kemudian jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT DBA diganti dengan title database administration. Coba dengan kode job yang tidak ada di tabel job. Soal pertama yaitu create dengan cara create or replace prosedur add job. Jadi kita akan membuat prosedur add job yang terdiri dari pjob in jobs.code job row type, kemudian pname in job nama job percent type is, kemudian melakukan insert into job dengan atribut kode job dan nama job, values-nya pjob sama dengan pname. Lakukan commit, kemudian add. Oke, untuk yang soal 2 itu selesai juga pada materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.